Ya, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Para Pencari Kebenaran bersama Ustadz kita, Tuan Guru kita, Tuan Guru Haji Muhammad Abdul Aziz Soekarnawadi. Pakai Muhammad Ustadz atau enggak pakai. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, masih sehat Ustadz? Iya, alhamdulillah sehat. Tapi kok sudah lama kayaknya menghilang ini. Iya, udah lama sekali Ustadz. Covid memisahkan kita. Ya, Covid memang memisahkan jarak antara satu dengan yang lain. Jaga jarak, Ustaz. Bagaimana kabar Ustaz tentang media sosial akhir-akhir ini? Apakah banyak serangan? Serangan kurang tahu ya. Tapi kalaupun ada itu suatu hal yang lumrah lah. Ya. Orang suka tidak suka itu biasa. Ya, alhamdulillah. Ya kita terima saja saja. Soalnya menyenangkan orang tapi banyak. Serangan yang gimana maksudnya nih? Kayak gimana misalnya? Ya mengenai apa ya, kayak akidah kita lah gitu Ustaz. Padahal satu akidah tapi dikira beda gitu. Oh gitu ya. Cuma beda cara pemahaman penangkapan saja sih masalah statement Ustaz. Yang rasa Wahabi. Oh iya, kalau boleh saya sedikit saja menjelaskan ya. Soal istilah NW rasa Wahabi itu kan sebetulnya tidak saya tujukan kepada siapapun ya. Memang istilah itu dari saya. Siap. Tapi sesungguhnya saya tidak menyerang siapapun maksud saya. Tapi pada umumnya saya hanya menghimbau jangan kita di NW mengikuti gaya Wahabi. Di mana Wahabi itu ciri khasnya itu suka menyalahkan, membatasi dan suka membatas-batasi dan juga suka menjatuhkan, dan yang tidak kalah penting suka beralasan tidak ada di zaman Nabi. Nah, saya tidak ingin di NW dan di mana saja ya, di NW dimanapun, di NU, di Muhammadiyah, di NWDI, jangan kerjanya itu hanya menjatuh-jatuhkan, merendah-rendahkan, menjelek-jelekkan dan melarang-larang. Udah gitu andalannya pun tidak ada di zaman siapa, tidak ada di zaman siapa. Kan jadinya kalau diperhatikan mirip-mirip dengan Wahabi. Sehingga muncullah seruan untuk janganlah menjadi NW rasa Wahabi. Ya kalau ada yang tersinggung ya saya pribadi mohon maaf. Ya ada pepatah mengatakan masyhur al-khilaf atau al-ikhtilaf la yufsidul wuddi qadiyah. Silahkan kita berbeda, tidak masalah. Yang penting janganlah kita bermusuhan. Betul. Saling menghargai perbedaan satu dengan yang lain. Perbedaan. Iya betul. Ya karena tersinggung mungkin semua hak orang juga saja. Ya, tapi jangan sampai dengan ketersinggungan kita itu kita bisa bebas melakukan apapun terhadap orang yang berbicara gitu Ustaz. Iya betul, betul. Ya kita ke pertanyaan langsung Ustaz. Ya ada pertanyaan. Ya ada pertanyaan nih dari teman-teman kita pemuda. Ini pertanyaan nakal lagi ya kayak sebelumnya? Mungkin agak kurang nakal sekarang Ustaz. Agak kurang nakal ya? Lebih terfilter kayaknya sekarang teman-teman. Boleh. Seperti apa coba kita dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiang mau bertanya Ustaz, kan senyum itu ibadah. Misalkan kalau senyum banat membuat banin tertarik, apakah masih dikatakan ibadah? Mohon penjelasannya Ustaz. Tiang mau jawaban dari Dr. Tuan Guru Haji Abdul Aziz Soekarnawadi. Jadi langsung begitu redaksi pertanyaannya? Ada nama saya juga? Iya Ustaz, ada. Iya. Tapi sebelum itu... Siapa yang nanya kalau boleh tahu? Nah, disensor namanya Ustaz. Disensor. Ya, tapi sebelum itu Ustaz, sebelum dijawab. Gimana? Kan memang sih senyum banat itu rata-rata memang manis kan Ustaz. Ya, kita setuju lah. Rata-rata tidak semua sih memang, tapi rata-rata Ustaz. Tapi kayaknya banin ini satunya kebaperan ya Ustaz. Mungkin dia senyum ke yang lain, mungkin dia yang merasa gitu aja Ustaz. Terus yang banin senyumnya pahit-pahit gitu rata-ratanya? Rata-rata sih Ustaz kalau kita lihat. Ya sudah. Jadi pertanyaan tadi gimana? Apakah senyum itu ibadah ya? Kalau bagaimana senyum banat kepada banin, apakah ibadah juga? Jika kemudian apa tadi itu katanya? Begini, kalau kita lihat dari hadisnya ya, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah, kan gitu hadisnya. Atau
antalqa akhaka biwajhin taliq, kurang lebih begitulah hadisnya. Yaitu sedekah, bernilai sedekah, bernilai ibadah apabila kita berjumpa dengan saudara kita dalam keadaan tersenyum. Di sini sebenarnya penekanan atau titik beratnya itu adalah letak ibadahnya di mana? Menyenangkan orang lain. Menyenangkan orang lain itu bisa dengan cara sederhana, yaitu memberikan senyuman daripada bermasam muka, kan begitu. Jadi bernilai ibadah kalau menyenangkan hati orang dengan senyuman. Laki dan perempuan pun juga sebenarnya tidak masalah. Kan nggak mungkin juga mentang-mentang laki perempuan lalu bermasam muka, kan tidak boleh begitu juga kan. Nah sekarang adapun persoalan yang tadi itu kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Misalnya begini, ada orang sedang mencuri. Ya. Lalu kita ketemu terus kita senyum, kan lain lagi ceritanya itu. Karena itu bukan menyenangkan tapi ada plusnya. Merestui, mendukung kriminalnya, itu kan jadinya begitu. Atau mungkin sekongkol yang bilang Ustaz. Nah, itu dia. Bagi dua. Atau misalnya lawan jenisnya, mohon maaf, dia bertemu dengan lawan jenis kebetulan dalam keadaan tidak menutup aurat, lalu senyum. Nah itu kan bukan hanya menyenangkan tapi ada plusnya, mengajak barangkali kan. Nah itu jelas melampaui batas ibadah yang dimaksudkan dalam hadis tersebut. Lagi pula kan senyum tadi itu sedekah ya. Misalnya banat tersenyum kepada banin. Oke, niatnya tidak ada apa-apa, kemudian juga dalam keadaan normal, tetapi si laki ini kebaperan. Nah itu sekarang bagaimana? Sama seperti orang bersedekah ngasih duit, nah, kan sedekah juga seperti senyum kan? Bagaimana memberi duitnya? Kan boleh-boleh saja, malah bagus. Tapi sekarang yang menerima duit ini dipakai untuk berjudi. Nah itu lain ceritanya. Itu kan masalah dia yang punya problem. Maka jika baninnya yang baper, dia yang punya problem. Kalau banatnya kan dia sudah memang tersenyum kepada siapapun. Baru problem bagi si banat tadi. Si banin Ustaz. Iya, jadi baru dikatakan problem bagi si banat yang memberikan senyuman. Kalau memang senyumannya juga ada niat yang bukan-bukan. Seperti orang yang ngasih sedekah, tapi niatnya supaya ini pakai berjudi ya, supaya kamu. Nah itu baru dia dikatakan berdosa. Jadi innamal a'malu binniyat. Tergantung niat dan tergantung situasi dan kondisi juga. Situasi dan kondisi. Jangan sampai Anda senyum kepada maling ayam. Ya, nggak dibagi gitu kan. Ya. Nah, itu dia pertanyaan pertama dari teman kita yang disensor namanya. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Pertanyaannya Ustaz, sholat kan ibadah, senyum juga ibadah. Apakah sholat sambil senyum akan membuat ibadah kita menjadi double yang mempercepat kita mendapatkan surga? Nah. Kan biasanya kalau kita sholat dan bareng temen gitu kan sering digoda gitu sama temen gitu. Memang jin dari yang nggak kelihatan itu tidak ada gangguannya Ustaz, tapi jin yang nyata ini sulit sekali untuk menghalanginya. Jin teman biasanya Ustaz. Maksudnya setan manusia lebih berbahaya daripada setan jin, dari bangsa jin. Iya betul begitu. Kan tadi sudah kita baca hadisnya, yang dikatakan ibadah, yang dikatakan bernilai sedekah, tabassumuka fi wajhi akhika, yaitu ketika berjumpa dengan saudara di waktu yang barangkali di waktu yang lepas lah, bukan di waktu-waktu khusus, seperti diantaranya juga dalam keadaan sholat. Karena sholat itu kita tidak berhadapan dengan saudara, kita berhadapan dengan Tuhan kita. Sholat itu bukan berhadapan dengan saudara. Kalau berhadapan dengan saudara tersenyumlah silahkan, tapi berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ya silahkan bagaimana semestinya kita berhadapan dengannya. Kemudian bukan berarti mentang-mentang jangan dimutlakkan senyum itu ibadah mutlak gitu, enggak. Misalnya sendiri senyum, kan malah dibilang orang gila.
Nah, tapi tersenyum ketika berjumpa dengan saudara, dengan sahabat, kerabat dan lain sebagainya. Atau melihat berita ada kota yang dibom tersenyum, Ustaz. Iya, jarak seperti itu bukan berarti ibadah. Iya. Lagi pula tidak juga mentang-mentang ibadah lalu ketika dilakukan bersama ibadah lain jadi double ibadah. Tidak juga mesti begitu. Enggak duet gitu ibadah. Iya, contoh membantu orang lain ngangkat barangnya kan ibadah. Iya. Ya, jangan mentang-mentang ibadah lalu ketika kita mau membantu orang lain, dulu biar double ibadah saya sholat dulu, Allahu Akbar, baru diangkat barangnya, malah batal sholatnya kan. Iya, gitu. betul, Ustaz. Terus jangan dikira misalnya ibadah lain, jangan dikira menggauli istri itu bukan ibadah, malah ibadah yang luar biasa besar pahalanya. Ibadah banget, sedekah juga itu. Ya, terus itu. mentang-mentang sedekah pahala dalam sholat dilakukan gitu supaya double, kan tidak begitu. Semua pada ada tempatnya. Betul. Ya, begitulah kurang lebih. Jadi ada ibadah memang yang diduetkan itu bisa dan ada yang nggak bisa. Iya, ada yang mungkin tidak membantu sambil senyum, membantu ibadah senyum ibadah. Iya. Nah, nggak bisa ya dicampur adukkan kayak mau buat nasi kuning tapi kuningnya dari extra jos gitu, Ustaz. Iya. Jadi soal mencampur itu syarat ketentuan berlaku. Iya. Syarat dan ketentuan berlaku. Iya. Nah, ada pertanyaan lagi? Ada, Ustaz. Tinggal satu lagi. Alhamdulillah, ayo cepat-cepat ini sudah ngaji orang. Iya. Assalamualaikum. Mau nanya dong. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau seorang meninggal dalam keadaan jomblo, apakah dia dilahirkan tanpa jodoh? Dan kalau memang dia mempunyai jodoh, apakah jodohnya juga akan meninggal dalam keadaan jomblo juga? Ada. Begini. Secara umum dulu ya. Yes. Secara umum ini namanya takdir. Yang dibahas ini kan soal takdir. Secara umum yang harus disadari oleh kita semua sebagai umat Islam, umat Rasulullah SAW, yang namanya takdir itu urusan Allah. Itu secara garis besar dulu. Kalau sudah urusan Allah itu urusan Allah lah. Jangan terlalu dipusingkan. Lakukan mana yang diperintahkan oleh Allah. Disuruh cari jodoh, carilah jodoh. Enggak dapat, serahkan kepada Allah. Jangan cari Allah takdirkan apa ya baru berbuat. Enggak, itu urusan Allah. Kemudian kalau kita mau mendalami lebih dalam sedikit lah, jangan terlalu dalam lah. Nah, dalam sedikit enggak apa-apa. Tentang bagaimana takdir Allah itu, secara umum Allah sudah menetapkan segala sesuatunya. Kita makan apa nanti malam juga sudah ditetapkan dahulu kala. Siapa cucu kita, dari mana dia lahir, istri kita, nasib kita di surga atau di neraka kelak, semua sudah tercatat. Tetapi ketetapan Allah itu bisa dirubah. Apa istilahnya, sifatnya fleksibel. Bisa dirubah kapan saja Allah mau. Ada ayatnya, yamhullahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu umul kitab. Allah menghapus dan menetapkan apa saja yang dia kehendaki. Persoalannya kita tidak tahu yang mana ditetapkan, yang mana dirubah, yang mana dibiarkan, yang mana dirubah kepada yang lebih baik, mana yang dirubah ke lebih yang buruk. Itu kan urusan Allah. Karena itu memang juga hikmahnya adalah supaya kita fokus bekerja dan berusaha, berikhtiar dan berdoa. Jadi misalnya seperti tadi, dia meninggal dalam keadaan jomblo. Kan pertanyaannya tadi, apakah dia dilahirkan jomblo? Memang jomblo? Memang jomblo? Ya, bisa jomblo, dilahirkan jomblo dan tidak berubah-berubah sampai dia mati. Kan gitu. Bisa juga dia lahir dalam keadaan sudah ada jodohnya, tetapi di umur sekian dirubah ketetapannya oleh Allah, dibikin jomblo. Jadi fleksibel, bisa begini, bisa begitu. Alhasil ketika dia sudah meninggal dalam keadaan jomblo, berarti itu sudah ketetapan Allah, dia meninggal dalam keadaan jomblo. Adapun bagaimana dilahirkannya dulu, ya itu hanya Allah yang mengetahui. Ya mungkin setelah kita meninggal baru kebocoran barangkali kan. Apakah memang ditakdir dilahirkan jomblo ataupun dilahirkan punya jodoh tapi dirubah di tengah perjalanan hidupnya. Gara-gara nggak dicari. Gara-gara dia dicari misalnya. Gara-gara dia bilang apa? Jodoh itu di tangan Tuhan katanya. Justru karena di tangan Tuhan dijemputlah dia. Kalau nggak dijemput di tangan Tuhan terus jadinya. Kalau orang yang nggak punya Tuhan jodohnya di mana, Ustaz? Iya. Jodoh di tangan Tuhan tapi ya nggak ada jodohnya. Nggak ada jodohnya yang halal baginya. Iya. Betul. Allah. Iya. Tadi juga apa katanya tadi itu?
Dan jika dia pasangannya, ya pasangannya sama, pas berlaku juga lah. Berlaku. Nggak mesti. Aduh, gimana ya? Kan intinya takdir itu bisa diubah dan begini, misalnya, aduh situ cowok sih coba cewek gitu kan? Misalnya saya dilahirkan, ditakdirkan berjodoh sama si A gitu kan? Berarti kan dia otomatis dijodohkan dengan saya. Iya, betul. Nah, apakah mungkin saya mati tidak berjodoh sama dia? Kan mungkin saja. Kenapa mungkin? Berarti dirubah. Ya sebelum saya meninggal dirubah sama Allah. Kan yamhullahu ma yasha' wa yuthbit, kata Al-Quran. Allah mau menghapus dan menetapkan apa saja. Saya dihapus atau dirubah takdir saya berjodoh dengan si A. Nah, saya meninggal jomblo, bukan berarti dia harus meninggal jomblo juga. Tergantung perubahan takdirnya Allah di dia kayak gimana. Apakah ditakdirkan jomblo juga, atau dirubahnya itu berjodoh dengan si B, si C, si D. Jadi nggak mesti juga dia ikut jomblo sama. Jangan maksa gitulah, gitu kan. Jangan maksa senasib cari teman. Gitu. Yang bertanya jangan maksa. Iya. Usaha. Cari. Ingat. Iya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu a'lam. Ya mungkin hanya itu aja pertanyaan untuk pada hari ini, Ustaz. Mungkin di lain waktu, mungkin insya Allah kita bisa berjumpa lagi dengan pertanyaan yang mudahan bisa difilter oleh teman-teman kita. Ya tidak apa-apa, silahkan. Ya. Daripada mati penasaran sama jawabannya, tanyakan saja. Cuma sekitar kalau boleh closing statement ya. Ya mungkin sebagai master key juga lah buat para pencari kebenaran lah ini ya. Ngaji semeton ngaji. Kalau sudah ngaji, insya Allah sebelum muncul pertanyaan itu sudah terjawab duluan. Biasanya kenapa pertanyaan banyak muncul? Karena tidak ngaji, tidak belajar. Tapi kalau dia pacu ngaji, insya Allah tidak akan muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena sudah terjawab terlebih dahulu sebelumnya di saat dia mengaji itu. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya untuk pada hari ini. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya bisa di kolom komentar atau lewat DM Instagram. Nanti kita akan jawab pertanyaan dari teman-teman satu persatu. Mungkin hanya itu dari konten kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan share ke pemuda-pemuda yang mencari kebenaran. Sekian, wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.